Nah, sindikat itu yang ada di Indonesia, apa yang bisa dilakukan ya Pak ya? Kalau kami sepanjang tahu datanya, ketemu, kita akan urus dan kita akan hajar. Saya membentuk tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat itu alhamdulillah sudah mulai bekerja dan sudah banyak yang dicegah untuk keluar negeri yang prosedural. Nah, tidak hanya dicegah, saya minta ditelusuri siapa pemainnya. Sudah banyak ditangkap. Jadi magang itu modus untuk dapatkan tenaga kerja murah. Pak Prabowo itu mau memastikan jangan sampai ada eksploitasi, human trafficking, TPPO untuk warga kita. Yang kedua, Pak Prabowo menginginkan supaya ada devisa yang bisa bertambah dari PMI ini. Deep Talk episode 28 nih tamunya keren nih Pak De. Wah iya ini. Sebenarnya udah dilihat di thumbnail, tapi ini adalah kita kan udah pernah ngundang aktivis, ngundang dubes, sekarang waktunya menteri ya Pak De ya. Luar biasa. Kita bersyukur sekali hari ini. Tapi menteri ini 2 bulan udah harus ngerjain banyak PR. Kementeriannya baru, terus juga ini ngurusin masalah-masalah pekerja kita di luar negeri kan nggak gampang ya Pak De ya. Urusan manusia, apalagi manusia yang keluar dari wilayahnya itu selalu rumit. Langsung aja Pak De. Pak De mau izin memperkenalkan? Ya, selamat datang Pak. Ya, terima kasih Menteri Pak Haji. di Deep Talk. Ya, Senang bisa Bapak bersama kami. Pak Abdul Qadir Karding, kalau bisa lihat teman-teman lihat, mungkin dia dikenalnya dulu politikus PKB ya Pak ya. Sekarang sudah jadi pegawai pemerintahan, sudah melayani rakyat nih. Pejabat negara. Pak Karding, ini kita langsung gas aja nih Pak. Ini baru 2 bulan berarti ya? Ya. Tapi masalah, pengen langsung nanyain ke isu nih Pak. Mungkin Jepang nih Pak. PWNI kita banyak bermasalah kan. Mungkin Bapak juga udah dengar ada yang nusuk, ada yang juga tiba-tiba gara-gara judul menyekap. Bapak ngelihat emang Jepang nih salah satu jadi perhatian Bapak saat menjadi menteri atau gimana nih Pak? Ya, Jepang ini memang sekarang ini banyak permintaan tenaga kerja ke sana dan kita banyak berangkat ke sana. Setiap untuk kita aja 70.000 permintaannya. Itu angka per tahun atau angka per tahun ini? Ini nanti meningkat 200-an ribu lebih. Oh. Di tahun 2025 ya. Nah, memang di Jepang ada beberapa kasus. Satu kalau tidak salah atas nama Yogi itu ya, yang melakukan penyekapan terhadap lansia, 2 lansia. Itu karena motif soal judi kalau tidak salah. Ya, judul nih bahaya banget nih. Setelah kami telusuri, data itu masuk ke kami, telusuri ternyata yang bersangkutan magang. Nah, magang di tempat kami itu bukan kewenangan kami magang ini. Magang itu masih di pendidikan dan naker ya. Nah, akhirnya mereka keluar ini tidak terdaftar sebagai pekerja migran. Walaupun demikian, kemarin kami berkoordinasi dengan kedutaan besar Jepang dan konsulat yang ada, lalu juga kita mencoba berdiskusi dengan polisi yang ada di sini, pakai istilahnya atas kepolisian yang di sana. Jadi walaupun dia tidak terdaftar di kita, tetap kita urus karena itu warga kita. Pak Menteri, bukankah yang ke Jepang itu rata-rata adalah trainee atau disebut dengan magang atau dengan bahasa Jepangnya kensuse? Nah, memang Jepang tidak memungkinkan warga seperti anak-anak kita itu untuk bekerja di sana, tapi kemudian difasilitasi melalui skema magang. Nah, itu sih kalau menurut saya modus saja ya. Jadi magang itu modus untuk dapatkan tenaga kerja murah, cheap labor. Betul, setuju saya. Jadi oleh karena itu ke depan saya berharap dalam revisi undang-undang soal pekerja migran itu magang itu menjadi bagian dari yang diatur oleh kementerian kami agar kami bisa memastikan bahwa semua yang keluar itu terdata, terdata, terpantau. Nah, sekarang pindah langsung ke Arab Pak, di Suriah Pak. Suriah lagi guncang, kemudian ratusan orang ini nggak bisa keluar Pak. Warga kita atau pekerja kita yang di sana baik yang resmi maupun undocumented. Yang undocumented Pak. Karena dia bisanya keluar kan hanya lewat Libanon. Yeah. Nah,
udah kayak gitu, orang saudara seperti itu, adakah kira-kira kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja? Kalau itu harus kita bicarakan dengan Kemenlu ya. Jadi kami akan koordinasi dengan Kemenlu. Bukan soal siapanya, yang penting warga negara Indonesia. Saya kira harus dibicarakan. Di sana ada pekerjanya, ada diasporanya, ada orang mungkin pejabatnya di sana bekerja di sana. Jadi memang harus dibicarakan. Prinsipnya kita harus menjaga agar ada keamanan yang terjaga untuk mereka. Yang menariknya kan sebenarnya kalau kita tahu udah moratorium dari awal 2010-an Pak Harding nih, Pak Menteri. Tapi ternyata masih ada bocor, masih ada pengiriman ke negara-negara Arab. Nah ini kan kayaknya skupnya BP2MI yang pasti nih jadi pekerjaan rumah Bapak sebagai Menteri. Ya, 2015 itu kita moratorium dengan Arab Saudi untuk pengiriman tenaga kerja karena dulu itu parah, perlakuannya parah, ketidakadilannya banyak. Sampai sekarang kita belum buka. Sampai sekarang. Kenapa kita tidak buka? Kita kaji nih, agak serius kita kaji. Kita harus pastikan gaji mereka bagus, ya. Yang kedua ada perlindungan ketenagakerjaan maupun kesehatan. Yang ketiga mereka harus dikirim ke perusahaan, bukan langsung ke orang. Oh nggak domestik nih Pak Menteri, maaf saya potong. Nggak pekerja domestik pekerjaannya, tapi penyalurannya harus perusahaan ke perusahaan. Melalui namanya syarikat. Berarti B2B ya nanti bisnis. Iya, B2B. Jadi nggak boleh langsung, kalau langsung bahaya. Ya. Itulah kenapa misalnya kayak di Brunei kita belum mau menandatangani perjanjian bilateral karena mereka maunya langsung. Kalau langsung kita susah ngontrolnya Pak. Tapi kalau dia ke perusahaan, maka kita bisa ngecek ini kamu tanggung jawab perusahaan yang disyarikat yang Pak Haji bilang. Ya. Tapi pada prakteknya masih banyak yang... Nah, itu dia. Jadi saya kemarin kedatangan tamu dari NTB, PJ Gubernur. Beliau bilang, Pak ini ditutup tapi dari kami masih 1.000 nih setiap bulan. Bocornya ini. Dibuka aja dia bilang. Tunggu dulu saya bilang harus kita hati-hati. Nah jadi mereka ini modusnya diundang, visa undangan. Visa undangan maksudnya itu visa wisata visa. Jadi dari negara Arab mungkin lewat keluarga-keluarga itu ngundang, ngirim visa undangan misalnya 2.000 ke Indonesia. Nanti itu untuk melancong sama untuk umroh biasanya. Tapi pada praktiknya setelah di sana dia konversi visa menjadi visa kerja. Terus jalan keluarnya gimana Pak? Jalan keluarnya itu dia. Harus kita kaji lagi, kita buka atau kita tutup. Kalau kita tutup ini tetap bocor. Kalau kita buka mungkin bisa kita perketat khusus domestik. Harus kita perketat. Sebenarnya udah ketahuan nggak sih Pak siapa pelaku yang membuat ini bocor Pak? Udah bisa diidentifikasi belum? Ini kan kerjasamanya lintas negara. Iya. Jadi kalau tidak ada calling visa dia nggak bisa berangkat. Calling visa itu kan dari negara sebelah. Nah jadi di sini juga sudah ada tukang tadanya banyak. Iya. Nah itu udah mulai ditindak. Dan itu menguntungkan karena mereka mungut bayaran ke calon-calon ini lumayan. Iya. Nah sindikat itu yang ada di Indonesia, apa yang bisa dilakukan ya Pak ya? Kalau kami sepanjang tahu datanya, ketemu, kita akan urus dan kita akan hajar. Fungsi penindakannya bisa Pak? Sekarang bisa, di BPMI? kita punya PPNS. Kita bisa kerjasama dengan polisi, bisa. Berarti Pak Menteri siap menghajar yang nakal-nakal ini? Harus Pak, bukan siap, harus, itu kewajiban. Wah ini ancaman berarti ya bagi yang nakal-nakal. Nah, karena kalau enggak akan berhenti nih barang ini. Iya. Sebagus apapun sistem kita, kalau ini enggak kita urai, enggak kita selesaikan, susah. Jadi ini semua harus berimbang. Sistem bagus, praktek-praktek pelayanan bagus, praktek-praktek pelindungan bagus, tapi sindikasinya atau orang per orang ini juga harus ditegakkan. Hukumnya harus mendapatkan penegakan hukum. Kalau enggak, wah, sampai kiamat kurang 2 hari belum tentu bisa selesai. Jadi harus selesai. Makanya kemarin saya kerjasama dengan Kemendagri, kemudian dengan Kemenaker, Kemendes, karena perekrutan itu kan di desa ya. Nah kita pastikan dulu di desa orang aware soal bagaimana berangkat bekerja itu aman, PMI aman. Yeah. Nah, sama juga sama kepolisian,
sama intelijen kita harus kerjasama sama Menko Polkam untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya data ini. Saya membentuk tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat itu alhamdulillah sudah mulai bekerja dan sudah banyak yang dicegah untuk keluar negeri yang prosedural. Nah, tidak hanya dicegah, saya minta ditelusuri siapa pemainnya. Sudah banyak ditangkap, banyak yang tersangka. Itu yang bisa kita lakukan. Memang saya nggak tahu apakah ada yang besar pemainnya ya. Ini kita masih cek. Kalau ada nanti tentu kita akan berkoordinasi dengan kepolisian. Kalau kami sendiri mungkin nggak kuat. Kalau curiga ya dugaan. Ini kan udah berjalan hampir 1 dekade yang moratorium bocor. Pasti ada pemain besarnya nih Pak Adi. Iya. Kalau menurut saya nih. Tapi apakah kita tunggu nih Pak Menteri? Soalnya kan kalau udah jadi kementerian, wewenangnya lebih luas. Ya. Kalau dulu kan mungkin di Kemnaker kan. Ya, perlindungan misalnya di Kemlu. Persis. Ya. Sampai sekarang pindah ke sini. Yang Naker itu pindah semua ke sini. Lalu kita punya fungsi pembinaan, pengawasan. Nah, yang Kemenlu memang masih tetap di Kemenlu. Jadi semua kejadian di luar negeri itu masih core-nya masih Kemenlu. Iya. Kami support aja. Ya. Pak kan Bapak sekarang punya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke. Apakah itu gabungan antara yang namanya dulu Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, Pak? Ya, betul persis. Jadi gini, kementerian ini meningkat jadi kementerian, tapi masih garing badan. Jadi kementerian itu berarti membuat polisinya, badannya yang mengoperasikan. Nah, dulu sebagian besar kebijakan semuanya ya, bukan sebagian besar, semua kebijakan soal penempatan pekerja migran ke luar negeri itu di Naker. Sekarang berpindah ke kita. Mulai dari kewenangan mencabut izin, kewenangan untuk bekerja sama, kewenangan perekrutin, kewenangan pelayanan itu dulu di sini, Pak. Nah, kalau sekarang sudah semua di sini. Memang yang mau kita atur tinggal bagaimana misalnya lembaga pelatihan kerja, kemudian magang ini bisa kita atur juga. Tapi apakah dengan bersatunya itu malah menjadikan agak kerumitan atas masalah siapa regulator, siapa operator? Apalagi ada ini masalah baru karena nih. kita ini mengelola hulu hilir ya. Memang harus hulu hilir dengan kompleknya masalah. Kalau enggak, sudah percaya sama saya nggak akan selesai. Hulu hilir pun belum tentu selesai. Jadi Bapak percaya bahwa bersatunya ini justru akan menciptakan efisiensi gitu, Pak? Dan kita tidak mau jadi pelaksana. Ke depan itu yang G2G. Nah, 7 siapa yang melaksanakan? G2G nanti itu saya mau bentuk BLU supaya kementerian nggak usah ikut cawe-cawe. Wah, itu baru betul, Pak. Setuju, Jadi Pak. saya tidak ingin kementerian ini ngurusi teknis yang menjadi pesaing daripada perusahaan-perusahaan kita sendiri. Yang penting kita buatkan BLU lah yang mengatur itu. Sebenarnya Pak Menteri, kalau pertanyaan saya, sebenarnya sepenting apa sih dari badan ini jadi garing kementerian? Apa sebenarnya pesan yang ingin Pak Presiden kita sampaikan nih? Sampai ada badan jadi kementerian. Bukan maksud saya badan garing kementerian itu. Saya paham. Jadi selama ini kan pekerja migran ini diurus hanya berapa persen? Karena teman-teman Naker juga ngurus masalah dalam negeri udah kompleks, rumit sendiri. Yang kedua, oleh karena itu jadi kementerian ini agar kita urus hulu hilir. Nah, hulu hilir ini dua hal sebenarnya. Satu, kalau Pak Prabowo itu mau memastikan jangan sampai ada eksploitasi, human trafficking, TPPO untuk warga kita. Yang kedua, Pak Prabowo menginginkan supaya ada devisa yang bisa bertambah dari PMI ini, karena selama ini PMI ini devisa yang dihasilkan itu tahun 2023 itu 227 triliun. Wah, besar banget. Nah, sekarang ini aja misalnya contoh ya, ini di luar sisi perlindungan, ini sisi harapannya. Permintaan job order itu 1 juta, Pak. Ke semua negara, setahun. Pak Menteri? Setahun dari semua negara. Rata-rata negara-negara itu aja sih, ya paling ya Malaysia, Korea, Jepang, Jerman, Uni Emirat Arab dan seterusnya, Singapura.
Jadi 1 juta kita bisa penuhi hanya berapa? 267.000. Kenapa gitu Pak? Ya karena kita nggak siap. Kalau ini diurus mulai dari perekrutannya, pelayanannya, pelatihannya, pengirimannya, penempatannya, itu akan dahsyat Pak. Kita bisa mungkin mentarget ke depan itu 500.000. Kalau 500.000 setahun kita bisa mengurangi 500.000 pekerja di Indonesia, itu kan mengurangi pengangguran yang ada di sini. Ya. Dan ini skill loh ya. Jangan berpikir unskill. Ya. Kita harus merubah itu. Jadi harus menyeimbangkan. Karena sekarang ini 70% lebih itu domestic organ. Ini mulai harus grafiknya harus pelan-pelan digeser, dikurangi yang ini ditambah. Kan kita bisa belajar minimal dari pengiriman tenaga kerja kita ke Korea Selatan yang boleh dibilang relatif bagus lah. Yang bagus itu Hong Kong, Taiwan. Ya. Kalau Korea itu juga nggak terlalu bagus, biasa aja. Pelajaran apa Pak dari situ sehingga untuk implementasi ke depan untuk yang Bapak? Kalau saya melihatnya kuncinya satu, dia harus memahami bahasa. Yang kedua dia harus punya skill yang tersertifikasi ya. Yang ketiga dia harus berangkat secara prosedural. Yang keempat mentalnya harus bagus. Kalau itu aman kita. Ya ini tugas negara menyiapkan ini seperti apa. Berarti nanti targetnya G2G ya Pak ya? P2P ya saya, P2P. Kalau G2G saya nggak terlalu menagret. Oh. G2G itu kalau ada ya kita laksanakan. Karena kayak Korea nggak mau kalau nggak G2G. Mau tidak mau harus G2G. Tapi nanti di kementerian saya akan dorong kalau bisa saya membentuk BLU. Supaya kementerian ini nggak cawe-cawe ngurusi teknis lah. Ikut berangkatkan itu apa gitu rasanya itu. Perusahaan itu yang punya izinnya yang bisa cabut kita. Izin perekrutan oleh perusahaan juga kita yang menerbitkan. Jadi aman lah. Tinggal kita standarisasi. Perusahaan harus diakreditasi. Perusahaan harus seluruh pegawai-pegawai level menengah ke atas harus disertifikasi supaya sehat. Dan dia harus masuk dalam sistem data kita. Jadi enak. Kontrolnya enak. Yang menarik gini Pak, setahu kita mungkin dari zaman bahla, dari dulu kita selalu mengirim unskill. Ini PR Bapak banyak kita nggak mengirim sih sebenarnya. Itu berangkat dengan sendirinya lewat permainan calon. Kalau kita nggak pernah punya kebijakan mengirim itu. Jadi kalau begitu Bapak mau menaikkan level pengiriman itu, KPI-nya apa Pak? Menarik nih pertanyaan nih Pak. KPI-nya berarti kan gini Pak, jumlah berapa orang yang berangkat, yang berubah dari domestik ke skill. Berapa orang setiap tahun perubahan itu, peningkatannya berapa orang. Bapak punya target selama 5 tahun seperti apa Pak? Nanti ketika Bapak per tahun aja dulu. Ya per tahun. Per tahun ini kemarin saya tanting kepada eselon 1 berapa kenaikan dari 267.000 ini. Mereka kita berani Pak 500.000. Oh, 500. Itu target mereka, bukan target saya. Saya masih ngelihat dulu, saya masih mempelajari lebih detail. Tapi itu akan saya dorong supaya terjadi. Sebenarnya menarik yang omongan Wamen Bapak, di luar sektor domestik sebenarnya sektor nakes yang dibilang di Jerman dan itu kan dibutuhin banyak. Pertanyaan saya, sebenarnya sektor apa sih yang di luar unskill dan domestik yang kita punya potensi ngirim ke luar negeri? Banyak. Nurse itu kita punya tabungan nurse 200-an ribu di Indonesia. Tinggal kita perbaiki bahasanya sama mentalnya. Belum lagi yang manufacture, banyak juga. Jadi di Jepang saja itu ada 15 sektor. Skill semua nih. Tukang las, hospitality, farming. Banyak. Memang butuh fokus ya. Kita butuh fokus. Maksudnya gini lah, Pak Haji. Saya membayangkan itu nanti ini ada permintaan 70.000 dari Jepang, ya. 70.000 ini akan saya bagi. Sektornya mana saja? Sekian ribu dari sektornya, sekian ribu. Lalu saya relatekan lembaga pelatihan siapa yang mengatur yang khusus misalnya farming. Siapa saja, nanti yang ngirim siapa saja. Ini harus agak terpimpin sedikit. Kalau nggak bisa. Jadi harus ada ekosistemnya, Pak. Ya. Kalau ekosistem ini kita bangun dengan baik, maka akan pasti bagus. Bagaimana Bapak akan melakukan pengawasan terhadap proses sertifikasi itu Pak? Karena
setahu saya banyak sertifikasi yang pada akhirnya juga bernilai abal-abal, Pak. Nah, itu kan kita serahkan ke BNSP aja. Kalau ada temuan kita tangkap, kan gampang tuh. Itu kan bukan kewenangan kami. Atau kita undang yang sertifikasi swasta, yang syukur-syukur punya rekognisi dengan negara tujuan. Oh gitu ya. Supaya tidak double-double kita sertifikasi nih. Iya. Iya kan? Misalnya BNSP kita harus kita dorong untuk bekerja sama dengan banyak negara tujuan PM ini supaya terrekognisi. Kalau nggak bisa. Jadi sebenarnya maaf ya, pembantu atau asisten rumah tangga itu bisa jadi tenaga kerja formal kalau disertifikasi. Iya kan? Iya. Artinya jangan dilihat ini bukan profesi. Profesi ini bagus asal perlindungannya bagus, gajinya bagus, dan dia berangkat itu sertifikat. Jadi kalau kita bisa mensertifikasi, melatih gitu, itu juga nggak ada masalah menurut saya. Kan problemnya kita ini, kenapa kita tidak mengirim yang domestik itu? Karena satu, bagi negara kita nama baik juga nggak bagus. Yang kedua, dia rawan, Pak, karena dia lemah dari sisi skill, pengetahuan, bahasa, dia rawan untuk dieksploitasi, untuk mengalami human trafficking. Makanya itulah fokus kami adalah harus satu datanya harus terregister di kita semua dulu. Gimana supaya terregister? Magang ini harus kita tata. Semua potensi-potensi keluar negeri untuk bekerja, mau apapun modusnya, harus kita tata ulang. Jadi dia satu pintu dulu, terdaftar dulu. Baru setelah itu kita tata ekosistem pelatihannya. Baru setelah itu pelayanan pada saat perekrutan dan pengurusan dokumen. Kan permainan di sini. Nah ini harus kita tata semua. Nah yang di luar negeri juga kita tata nanti pelindungannya kayak apa. Peran Kemenlu, peran atase kayak apa, kita harus tingkatkan kapasitasnya. Ya Pak. Nah sekarang kalau seandainya penataannya secara teori sudah bagus seperti itu Pak, tapi ternyata itu masih ada saja pemain-pemain yang Bapak bilang istilahnya sindikasi. Sindikasi ya ada dari luar, ada dari dalam kan gitu kan. Yeah. Kemudian mainnya kasar sekali Pak. Mereka bahkan ngasih uang kepada mereka yang mau berangkat, kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Yeah. Akhirnya jalan dan itu akhirnya jumlahnya sangat banyak. Ini gimana nih Pak? Ngurusnya jadi gimana nih yang khusus yang undocumented kayak gini nih? Ya regulasi harus kita perbaiki. Yang kedua harus ada penegakan hukum para pemain. Yang ketiga kita harus fokus di desa, Pak. Ada dua, desa dan medsos. Sumber perekrutan sekarang tidak hanya di desa, tapi juga lewat scamming Pak istilahnya ya, medsos. Nah tapi kita fokus desa dulu lah. Desa ini makanya harus, kan orang mau keluar kerja itu Pak harus izin kepala desa Pak. Harus Pak, harus izin orang tua, kakak atau wali atau suami. Nggak boleh nggak keluar itu tanpa itu nggak bisa loh. Harus ada rekomendasi kepala desa. Nah ini harus kita perbaiki dulu di desa nih. Iya. Paling tidak warga desa itu kalau mau keluar itu mereka, jangan sembarang keluar kamu, bahaya. Karena ada juga begini kan, dia menghindari kepala desa, dia lapor RT aja cukup. Alasannya hanya mau ke Jakarta. Di Jakarta dia baru. Iya. Nah ini PR-nya banyak, makanya itu kita betul. Kampanyenya harus maksimum, regulasi harus kita tata ulang, penegakan hukum harus bagus, kerja-kerja pelayanan kita harus bagus, dan menurut saya ke depan masalah-masalah itu udah jangan terlalu banyak diekspos dulu lah. Masalahnya jangan diekspos terlalu banyak, tapi dilaksanakan penegakan. Saya kira betul. Tapi testimoni bahwa banyak juga yang berhasil itu juga penting.
Tapi kalau bisa kita langsung ke kesuksesan masalah gimana itu agak-agak bingung nanti kita menyebarkan informasinya itu. Enggak, berimbang. Yes. Ya. Maksud saya berimbang, bukan nggak diekspos. Maksud saya berimbang. Karena gini, peluangnya gede, Pak. Orang bekerja di luar negeri seperti nurse di Kanada itu gajinya 50 sampai 80 juta. Di Jepang nurse itu 15-an juta ke atas sampai 25. Pak Menteri, saya juga mendengar bahwa tadi kan harus izin orang tuanya, harus izin kepala desa. Ya. Orang tuanya dan kepala desanya Kong kali kong. ya sudah dibom juga. Jadi kalau itu, itu harus polisi ikut bertindak. Itu. Kalau bicara begitu memang harus kerjasama. Rumit ya, Bang. Makanya saya bisa bayangkan apa yang Bapak akan lakukan itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Betul-betul tidak mudah. Banget dong nih Pak Menteri. Udah komplek. Iya. Perintil-perintil kecil lagi. Iya, betul. Iya. Ya, ini pergerakan kan. Iya. Pergerakan manusia nih. Iya. Dan ini sudah ada sebelum kita lahir problemnya itu. Iya. Dan kalau kita lebih jauh lagi kadang-kala kan masalahnya di luar Bapak, masalah kemiskinan. Nah, seperti Bapak bilang masalah di Indonesia bagian timur dan lain sebagainya ini mendorong juga ke sana sebagai pull factor kan. Iya. Ya. Jadi setuju. Memang, ya. Jadi Bapak bisa setelah 5 tahun rambutnya jadi putih nih. Ini saya punya jidat udah mulai banyak kerutan nih. Baru kalau 2 periode kayak saya. Iya, Pak. Jadi ini banyak masalah tapi masyarakat perlu aware. Saya butuh dukungan dari teman-teman media untuk PM ini orang paham apa itu PMI. Ya. Kalau kami sendiri nggak mungkin kami bisa. Kami minta tolong lah kepada kumparan lah, bantu lah. Tentu kita kan saling menginformasikan. Sekarang ya bergeser ke yang tidak jauh-jauh saja yang di Malaysia. Malaysia ini negeri jiran kita ini kan menyimpan banyak cerita juga itu, Pak. Antara lain banyak warga kita yang kemudian terancam hukuman mati. Ya. Persis. Persiapan apa ya, Pak, yang diperlukan agar mereka kemudian punya awareness, kesadaran bahwa mereka tidak boleh memperdagangkan ini dan itu, tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang, akhirnya malah ketangkap dan lain sebagainya itu. Yang menarik, kadang-kadang Pak De baru dapat informasi mungkin setahun 2 tahun ini. Sebenarnya gaji pekerja migran kita di Malaysia dengan yang di sini di beberapa daerah tuh sebenarnya nggak jauh. Sama aja. Nah, ini Pak Menteri udah bilang sama aja, tapi mereka tuh kayaknya berpikir kalau kerja ke jiran ke Malaysia tuh dapat penghasilan lebih gede, itu jadi masalah. Jadi ada 2 tipe yang berangkat ke Malaysia ini. Tipe yang berangkat atas keinginan sendiri, karena udah turun temurun. Itu tuh susah kita bendungnya. Yang kedua, tipe yang berangkat karena dimainkan oleh sindikat. Nah, ada juga yang resmi. Yang paling mungkin kita tata yang resmi dulu. Karena kita punya kewenangan untuk itu. Yang kedua, menata jangan sampai orang berangkat unprocedural. Itu dulu aja. Nah, sekarang ini kami sedang bekerja sama dengan imigrasi, dengan Hubla, dengan TNI, nutup daerah-daerah yang orang bilang itu lubang-lubang tikus itu. Iya. Itu kan di Kalbar, terus di mana tuh? Di Batam, di Dumai sana. Nah, ini lagi sedang kita intensifkan soal itu. Karena yang disebut PMI itu termasuk musiman. Pak Haji pernah di luar negeri ya. Orang di Singapura kalau mau bangun rumah, orang Indonesia itu, dia ngambil tenaga kerja dari Batam atau sekitarnya karena lebih murah, dan mereka pakai paspor biasa, nggak ada yang tahu. 7 hari balik lagi, 10 hari sesuai dengan batas waktu paspor ya, balik lagi gitu. Mereka cuma setengah jam, 1 jam setengah ya. Ada lagi Pak Menteri, kalau Pak Menteri belum tahu, di daerah yang namanya Tawau. Tawau saya tahu. Tawau itu ada ratusan orang setiap hampir 2 minggu dipulangkan ke Nunukan. Ya.
Tapi Sungai Nyamuk situ. iya, Kan. lewat Sungai Nyamuk Bapak tahu. Paham saya. Hari berikutnya udah balik lagi semua. Iya. Modusnya banyak banget. Iya, ya, Pak, jadi ya. jalannya udah tahu mereka dan nggak ada Mereka tahu kok, bahkan dulu itu termasuk penyelundupan narkoba itu dari situ. Iya. Yang ke daerah Sulawesi, ke daerah Kalimantan. Iya. Ya saya paham lah. Iya. Nih, Pak Menteri yang tadi mungkin kita berulang-ulang PR banyak banget. Koordinasi, Banyak. regulasi, Tapi harus penindakan. Prioritas dan fokus. Iya. Harus ada skala-skala prioritas. Nggak mungkin saya bisa selesaikan semua. Pak Menteri, ini saya pertanyaan terakhir dan mungkin juga yang kompleks. Bagi mereka yang berhasil kita kirim ke luar negeri melalui prosedur yang benar dan kemudian mampu mengakumulasi modal yang cukup, bagaimana menjamin bahwa mereka di Indonesia akhirnya bisa memiliki juga menjadi UKM yang baik begitu ya. Kalau tidak diurusin ya nanti jadi TKI lagi, dari TKW lagi, Pak. Ya, jadi memang menurut undang-undang tugas kami itu tidak hanya pemberangkatan, penempatan, tapi setelah mereka pulang. Itu kita punya kewajiban untuk melindungi mereka sosial, ekonomi dan hukumnya. Waduh, end to end. End to end. Nah, memang kita punya program namanya program reintegrasi atau pemberdayaan juga dan pemberdayaan. Jadi setiap orang yang datang itu kita akan latih dengan keterampilan baru atau keterampilan lama di sana ditingkatkan, lalu kita integrasikan di sini. Termasuk kita upayakan akses terhadap akses keuangan modal, kemudian cara memasarkan produk kalau itu produk. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih menarik dari sekedar ini. Ini teknis kalau menurut saya. Yang perlu dilakukan adalah kita ambil di sini nih hulunya nih. Bagaimana ada literasi manajemen keuangan. Jadi uang yang 100% gaji itu jangan semua dikirim dulu semua ke Indonesia. Karena itu dampaknya gaya hidup berubah nih di Indonesia nih. Suami bisa kawin lagi, kemudian anak-anak bisa kena judi online lah, narkoba lah, kenakalan remaja dan seterusnya. Nah ini kami lagi cari cara, lagi mau bekerja sama dengan OJK sama BI, sama mungkin bank-bank himbara ya. Bagaimana supaya ada manajemen keuangan yang agak terpimpin sedikit. Kalau bisa kita auto debit aja, berapa yang dipakai untuk hidup di Jepang misalnya ya, berapa yang dikirim ke keluarganya, berapa yang ditabung untuk modal usaha setelah dia pulang, bahkan dia bangun rumah. Ya. Kita bisa kerjasama dengan bank-bank atau properti ya, perusahaan properti, bangunkan rumah mereka yang bayar dari gajinya itu auto debit. Kalau itu bisa, itu akan mengurangi dampak pemberdayaan pasca mereka pulang itu bisa kita agak lumayan lah. Ya. Nah, itu yang domestik ya. Kalau yang skill sebenarnya relatif jauh lebih bagus. Ya, lebih bagus ya. Kalau skill itu dia transfer knowledge di sana. Jadi kalau dia bekerja di Toyota, pulang di sini kalau kita mendirikan pabrik mobil dia bisa bekerja di situ. Nah itu sebenarnya tujuan kita ngirim orang itu tidak sekedar cari duit sebenarnya. Transfer of knowledge. Ya, transfer juga. Nah, terus yang ketiga, semua orang yang berangkat itu, mau domestik, mau skill, pasti kalau manajemennya sini bagus, berdampak bagi kampungnya. Saya punya contoh, saya punya sepupu satu kali. Anaknya, kakaknya ibu saya, magang di Korea 3 tahun. Dulu sebelum magang tinggal sama saya. Pulang dia bisa bangun kos-kosan, kamar kos-kosan, dia punya tempat fotografi gitu untuk foto-foto wedding gitu. Dia bisa punya fotokopi, dia bisa menikah, bangunin rumah orang tuanya. Itu 3 tahun loh, Pak. Kalau manajemen keuangan di sini nih diatur, yakin udah dampaknya ke kampung juga besar. Jadi istilah saya itu remitansi sosialnya bagus. Remitansi itu ada uang, ada sosial, dampak. Satu lagi Pak Menteri. Diborong nih Om Pak Dini. Maaf nih. Ada sebuah cerita bahwa
Korea Selatan itu tahun 70-an mengirimkan tenaga kerja seperti kita, Pak. Tapi kemudian yang terjadi adalah transfer of knowledge seperti kata Bapak. Bahkan kemudian dia bisa melakukan hampir semua yang dilakukan oleh Jerman. Jadi pengiriman tenaga kerja itu bukan tenaga ansih, tapi ini adalah intelijen. Intelijen. Nah, saya kira itu PR besar, Pak, buat kita, sehingga kita bukan hanya bisa menarik uang, tapi juga bisa menarik ilmu pengetahuan dan membangun bangsa. Setuju Pak Haji. Ya. Dan saya kira kita harus dilaksanakan ke sana. Ya, tujuan daripada kita yang ditipu atas nama magang, kita berangkat ke sana itu kan tipu-tipu kalau menurut saya. Betul. Bagus banget penutupnya nih. Ya. Pak Menteri, makasih banyak waktunya nih. Terima kasih. Caranya cuma setengah jam, tapi ternyata ceritanya panjang. Selamat bekerja Pak Menteri. Selamat bekerja. Banyak Pak Menteri. Mohon doanya, mohon supportnya ya. Pasti Pak Menteri. Support Pak Menteri. Mudah-mudahan disupport juga dari bawahannya. Ceritanya banyak. Kuncinya di situ. Iya, situ kan Pak ya. Selamat bekerja. Mudah-mudahan diri itu hanya. Siap. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Menteri. Teman kumparan Deep Talk bersama Pak Menteri Abdul Qadir Karding sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menemani kita. Giri undur diri. Pak D. Dan Pak Menteri Abdul Qadir Karding. Terima kasih untuk kumparan.